phishing. Nah, ini nih topik yang bikin parno. Phishing itu hanya membutuhkan nomor palsu untuk mencuri data kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami di Cybertalk. Jadi di sini sudah bersama Putri, Luna, dan saya Alia. Nah, jadi di sini kami akan berdiskusi dan juga menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua nih. Nah, ada harap waktu kalian nonton podcast ini, kalian semua dalam keadaan yang baik, baik secara fisik maupun hati ya teman-teman. Karena kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Nah, kita kan akan berbicara sesama pengguna internet yang pernah hampir ketipu ataupun ketipu. Kita bakal bahas sesuatu yang kelihatan sepele tapi dampaknya tuh lumayan besar, bahkan bisa banget bikin saldo ATM kalian jadi nol dalam sekali. Jadi kita akan membahas tentang phishing. Nah, ini nih topik yang bikin parno, tapi orang sering kena. Coba deh jujur, kalian pernah nggak dapat SMS atau DM yang isinya akun kamu bermasalah atau selamat kamu dapat hadiah, padahal kamu tidak ikut apa-apa. Dan bisa dimulai. Hati-hati, itu bukan keberuntungan, itu phishing. Sekali leak data kamu bisa dipanen. Nah, kejadian kayak gitu di era digital sekarang, kejahatan semakin mudah dilakukan karena seperti phishing itu hanya membutuhkan tautan palsu untuk mencuri data kita. Serangan phishing itu terus meningkat karena manusia itu mudah dimanipulasi atau dipengaruhi. Oleh karena itu, penting untuk membahas masalah ini agar menggunakan data lebih waspada atau tetap terjaga-jaga terhadap kejahatan siber. Itu relate banget. Jujur kemarin aku dapat hampir ngeklik di kurir JNT palsu, padahal aku tidak pesan apa-apa, tapi karena panik aku jadi mau ngeklik itu aja. Nah, itu poin pentingnya. Kalian tahu nggak di buku literasi digital generasi milenial sekarang itu ada istilah namanya disinhabitation yang artinya dunia digital. Nah, kita cenderung merasa lebih bebas atau kurang waspada dibanding dunia nyata tuh. Langsung aja kita ke inti percakapan kita kali ini, yaitu tentang sebenarnya apa sih alasan utama orang-orang, terutama anak muda kayak kita itu masih sering banget kena phishing. Tapi sebelum itu kita mulai paling dasar dulu nih. Banyak orang dengar phishing itu penipuan, tapi orang nggak tahu tekniknya tuh gimana. Apa itu phishing? Nah, phishing itu licik. Phishing itu adalah kejahatan digital bertujuan untuk menipu korban agar secara sadar mereka memberikan data mereka seperti password dan data bank mereka. Nah, pelaku menyamar sebagai pihak yang terpercaya supaya kita tuh bisa bimbang atau kita bisa langsung percaya gitu sama mereka untuk memberikan informasi atau data-data kita. Oh iya, katanya phishing itu sebenarnya nggak nyerang sistem dulu ya. Nah, dijelasin kalau phishing itu masuk ke serangan berbasis rekayasa sosial. Nah, jadi yang diserang bukan sistemnya dulu, tapi manusia. Mereka karena mereka itu pakai rasa takut atau pengen untung aja. Maksudnya yang akun Anda diblokir, klik sekarang itu ya? Atau dapat SMS menangkan undi 50 juta, tapi syaratnya disuruh klik link yang alamatnya lebih ribet dari rumah fisika? Tepat, itu namanya shareware. Nakut-nakutin supaya kita panik dan gak mikir panjang untuk ngeklik link yang dikasih. Nah, selain itu juga kita sering malas atau validasi berita atau link yang kita dapat itu. Jadi ibaratnya itu penjahat zaman sekarang itu nggak butuh link disk untuk membobol rumah kita, tapi mereka hanya butuh satu link diskon palsu untuk membobol data hidup kita. Berarti intinya kalau laptop kita aman, HP kita aman, tapi kalau kitanya lagi capek, buru-buru, panik, penjahat bisa melihat celah untuk dinipu sama ngambil data kita ya. Betul. Nah, cara kerja mereka itu biasanya simpel tapi efektif. Yang pertama itu pelaku menyamar jadi pihak yang terpercaya. Yang kedua, bikin pesan yang mendesak atau menggiurkan supaya kita itu bisa tertarik dalam bentuk link. Yang ketiga, korban panik, klik link, masukin data, akhirnya penjahat itu bisa mendapatkan akses untuk mencuri data kita. Ternyata bener ya, musuh terbesar keamanan cyber bukan hanya soal virus yang canggih, tapi jadi kita yang terlalu lincah sampai ngeklik tanpa mikir.
Nah, bisa jadi ini juga yang sering kita nggak sadari nih. Kita pikir, cuma story, cuma tweet. Padahal buat pelaku phishing itu bahan mentah gratis. Jadi sebenarnya kita bukan ketipu sekali, tapi pelan-pelan dibaca dulu ya. Benar banget, karena di literasi digital itu disebut dengan jejak digital. Dari hobi, lokasi, bahkan gaya bahasa kita sampai jam aktif kita itu semua bisa dipelajari loh. Dan pembahasan kita ini langsung nyambung ke pertanyaan kita yang tadi. Kenapa sih banyak orang, terutama anak muda kayak kita itu yang sering atau rentan banget terkena phishing? Iya nih, padahal kita katanya generasi melek teknologi, lahir bareng teknologi. Nah, ini sangat menarik karena berdasarkan riset mereka itu milenial itu justru paling sering membagi-bagikan foto atau info pribadi secara digital, bahkan ke orang-orang asing sekitar 61%. Anak muda di usia 16 tahun sampai 24 tahun itu hobi sharing atau sensitif. Seperti kita juga pasti hobinya sharing ke teman-teman kita dari hobi dan lain-lainnya. Kita juga men-share itu tidak merangkainya, kita harus ceplos gitu. Buat pelaku phishing itu, mereka itu mengambil info aja yang cukup bikin orang itu serangan kelihatan profesional gitu, mengambil data kita, suruh dikenali atau sering dianggap itu serangan phishing. Persis, jadi musuh terbesarnya itu bukan sampai jahat, Tapi jari kita itu sendiri terlalu lincah tanpa mikir. Nah, dalam keamanan siber itu, manusia sering disebut dengan the weakest link karena terlalu terbiasa dengan ceroboh atau beraktivitas online. Namun rasa palsu itu membuat kita jadi kurang waspada. Ditambah efek di dunia ini digital yang membuat pelaku lebih santai, kurang memahami, dan literasi digitalnya itu keamanannya itu semakin kurang dipahami. Jadi menjadi penyebab utamanya itu terjadinya yaitu phishing. Oh, jadi kita tuh kayak merasa deket di dunia digital, padahal yang dekat itu bukan orangnya, tapi celahnya. Dan ditambah budaya serba cepat, notif masuk langsung klik, nggak sempat mikir panjang. Makanya phishing itu jarang gagal, bukan karena pesannya pintar banget, tapi karena datangnya pas lagi kita lengah aja. Nah, setelah kita tahu penyebabnya mulai dari rasa aman, palsu, kebiasaan sharing, sampai budaya serba cepat, sekarang pertanyaannya itu, gimana sih caranya biar kita tuh nggak jadi korban yang berikut? Nah, tips paling dasar tapi paling penting itu yaitu pause sebelum klik. Nah, jeda 10 detik, jangan reaktif terhadap notif, mendesak, pikir sebelum memencet linknya itu dipikir dulu. Nah, yang kedua, verifikasi sumber, cek nomor pengirim dan email, jangan terpercaya pesan itu dari mana atau itu sumbernya dari mana. Nah, yang ketiga itu emailnya jangan terlalu diberikan. Keempat itu jaga data rahasia. Jangan pernah membagikan PIN atau password kita kepada siapapun. Nah, yang keenam, waspada emosi. Hati-hati terhadap pesan yang memicu panik atau tawaran menggiurkan itu seperti kita pernah itu dapat link, klik ini Anda dapatkan 50 juta seperti itu. Nah, yang ketujuh itu stop oversharing, yang dimana membatasi membagikan info pribadi kita atau data pribadi kita maupun rutinitas kita di medsos. Nah, yang terakhir itu keamanan lapisan, yang dimana aktifkan 2FA dan gantikan password secara rutin. Itu kan tips supaya terhindar dari phishing. Bagaimana cara kita bedain phishing dan atau itu bukan phishing? Nah, tips tambahan buat ngebedain link phishing atau bukan. Kalau dapat link itu jangan langsung diklik, tapi arahkan kursor ke linknya, tahan lama link itu. Kalau alamat aslinya beda sama tulisan yang ditampilkan, fix itu phishing. Tetapi cek juga dominannya. Bank resmi tidak mungkin pakai dominan gratis kayak Blogspot atau .zin. Dan ingat, pihak resmi itu nggak pernah meminta OTP atau password lewat chat. Kalau dipikir-pikir, semua tips ini nggak ribet ya? Iya, cuma butuh satu hal, sadar sebelum percaya. Dan ingat, nggak ada yang kebal phishing, yang cuman yang siap dan yang lengah. Nah, gak kerasa ya dari awalnya cuma bahas link aneh. Sekarang kita paham kalau phishing itu soal manusia, emosi, dan kebiasaan digital kita.
karena pada akhirnya keamanan siber itu dimulai dari etika kita dalam berinternet dan kemampuan kita buat memverifikasi setiap informasi. Yang bahaya itu bukan orang yang pernah hampir kena, tapi yang pernah ngerasa, aku nggak mungkin ketipu. Bener banget, jadi orang yang paling bahaya itu sebenarnya orang yang nyepelein keamanannya sendiri. Semoga setelah dengan podcast ini, kalian semua jadi lebih sadar, lebih tenang, lebih kritis sebelum klik apapun. Kalau podcast ini sangat relate, share ke keluarga kalian atau teman kalian supaya tidak ada korban selanjutnya. Karena di dunia digital itu, saling ngingetin itu bentuk peduli. Oke, sebagai penutup buat kalian yang lagi dengerin, jangan pernah klik link apapun yang bikin kalian panik atau terlalu senang secara tiba-tiba. Tenangkan diri, cek sumbernya, baru bertindak. Jangan sampai jempolmu menghancurkan hidupmu. Benar sekali. Terima kasih sudah dengarkan podcast kami. Saya Luna Cita Mutiara Sibuan. Saya Putri Usni Maharani. Saya Gali Violon Cluster. Semoga obrolan tadi bisa jadi bahan mikir atau bahkan aksi. Take care, jangan lupa bahagia, stay safe, stay secure. Bye-bye.